Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arya Junanda Rinaldo. Saya dari kelas 12 Geologi Pertambangan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan teks editorial mengenai kenapa masa Anies Imin membeludak di lapangan tapi anjlok di survei. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Caimin melontarkan guyon soal jumlah massa pendukungnya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kerap dituding sedikit. Saat menghadiri jalan sehat di kawasan Grand Depok City, Depok, Jawa Barat pada Sabtu lalu, Muhaimin menganggap ribuan orang yang menghadiri acara tersebut tak bisa dibilang kecil. Orang bilang amin kecil. Lah kok sebanyak ini, ujar Muhaimin sembari tertawa diiringi tepuk tangan dari ribuan pendukungnya. Muhaimin mengklaim massa yang banyak mendukung pasangan Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini tidak hanya disaksikan di Depok saja, melainkan juga di seluruh Indonesia. Dalam agenda yang sama, Anies turut menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu tantangannya besar. Kalau di angka elektabilitas dikatakan rendah, biarkanlah itu di atas kertas, kata Anies dalam sambutannya. Kepada mereka yang memiliki kekurangan material, kita akan menunjukkan tidak ada rupiah yang menggantikan semangat yang kita miliki, sambungnya. Ungkapan tersebut disampaikan Muhaimin dan Anies di tengah kondisi hasil survei sejumlah lembaga survei yang selalu menempatkan pasangan Amin di posisi paling bawah. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia 16-18 Oktober 2023, elektabilitas pasangan Amin berada di angka 19,6%. Sementara itu, elektabilitas kubu lawan yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di kisaran 26,1% dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 35,9%. Sekitar 18,3% tidak memberikan jawaban. Survei tersebut melibatkan 1.229 responden dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9%. Sebelumnya, survei LSI Denny JA pada 4-12 September 2023 juga menempatkan pasangan Amin di posisi buncit dengan elektabilitas 15%. Pasangan Prabowo Gibran tertinggi dengan 39,3%, dikutip Ganjar Mahfud dengan 36,9%. Survei ini dilanjutkan terhadap 1.200 responden dengan margin of error survei kurang lebih 2,9%. Survei Indikator Politik Indonesia merinci elektabilitas Prabowo Gibran mengantongi 36,1%, sementara Ganjar Mahfud 33,7% dan Amin 23,7%. Hal merupakan juga pada elektabilitas baca pres Pranowo Ganjar unggul 37%, Ganjar 34% dan Anies 20,3%. Survei nasional indikator politik dilakukan selama periode 16-20 Oktober 2023 dengan margin of error sekitar kurang lebih 1,97% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei hanya potret Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen ilmuwan politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menyatakan survei hanya memotret dalam angka waktu tertentu, tidak bisa dibandingkan dengan realitas lapangan. Survei itu kan potretnya itu melihat cara mengambilnya. Kalau dia konteks nasional, maka yang dipotret itu nasional, kata Aditya kepada cnnindonesia.com. Refleksi nasional itu adalah refleksi yang bisa kita lihat untuk konteks yang ada. Jangan kemudian disamakan ketika di zoom in lebih jauh.
itu akan terjadi hal-hal yang bisa jadi berbeda, sambungnya. Ia menilai wajar fakta lapangan massa pendukung Amin di Depok, Jawa Barat menyemut. Menurut dia, hal tersebut dipengaruhi oleh Partai Keadilan Kesejahteraan, salah satu partai tergabung dalam koalisi perubahan pendukung Amin yang sangat mendominasi di Depok untuk 2 dekade terakhir. Ia menyatakan ada mobilisasi partai politik untuk menghadirkan banyak massa pendukung Amin. Menurut saya itu jadi bagian strategi untuk kemudian menyampaikan ke publik bahwa pendukung mereka memang banyak, bahwa apa yang dikumpulkan massanya itu real. Untuk meningkatkan kepercayaan diri sebenarnya di antara pendukung, tutur Aditya. Ketika direfleksikan dengan hasil survei, pastinya tidak sebangun, tandasnya. Kritik yang dapat diambil terhadap berita tersebut adalah kesenjangan antara jumlah massa pendukung di lapangan dan hasil survei elektabilitas yang rendah meskipun massa pendukung Amin terlihat besar di lapangan. Elektabilitas mereka dalam survei selalu berada di posisi paling bawah. Penilaian yang dapat diidentifikasi dalam teks tersebut adalah meskipun memiliki dukungan massa yang besar, pasangan Amin menghadapi tantangan dalam survei elektabilitasnya yang menempatkan mereka di posisi paling bawah. Teks di atas tidak mengandung prediksi langsung, namun memberikan informasi tentang elektabilitas pasangan Amin dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil survei yang selalu menempatkan mereka di posisi paling bawah. Teks juga mencerminkan keraguan terhadap akurasi survei dan perbedaan antara dukungan massa di lapangan dan hasil survei. Dengan demikian, meskipun teks tidak menyajikan prediksi eksplisit, dapat disimpulkan bahwa situasi elektabilitas pasangan Amin dalam Pilpres 2024 tampak sulit dan menantang. Harapannya bahwa perbedaan antara hasil survei dan dukungan massa di lapangan dapat dijelaskan dan dipahami, sehingga munculnya keyakinan bahwa pasangan Amin memiliki potensi yang lebih besar daripada yang tercermin dalam survei. Saran yang diambil adalah pasangan Anies Muhaimin atau Amin dan pendukung mereka seharusnya terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam Pilpres 2024, meskipun hasil survei sebelumnya menunjukkan angka yang rendah. Sekian video teks editorial yang saya buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat malam.